Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah berjumpa dalam masjid, tahulah kita banyak yang di masjid ini tak sama, rambut sama hitam, nasib macam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkuasa, ada rakyat jelata, ada orang yang alim, ada yang jahil. Tapi yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa jangan bangga, karena kekuasaan akan hilang. Yang kaya jangan sombong, karena harta akan sirna. Yang kekal abadi hanyalah iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sekarang yang sholat ke masjid tak banyak. Yang sholat di masjid itu pun tak peduli entah siapa kawan-kawannya. Datang sholat, salam kanan kiri balik, tak tahu dia siapa jamaah. Makanya sahabat dulu dipersaudarakan Nabi. Dicarinya yang Arab, dicari yang tak Arab, dicari yang orang Makkah, dicari orang Madinah. Oh, ini orang Makkah namanya Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan sama orang Madinah namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini bisnismen, orang kaya, pedagang. Didekatkan sesama pedagang juga supaya ngomongnya nyambung. Abdurrahman bin Auf, ya sini. Ini Sa'ad bin Rabi, sini. Sama-sama orang kaya. Cuman Abdurrahman bin Auf ini mantan orang kaya, karena waktu dia pindah dari kota Makkah tinggal semuanya. Harta benda semua tinggal sebatang kara. Dipersaudarakan Nabi. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Abdurrahman bin Auf, rumahku banyak, kau pilih mana, ambil satu. Waktu itu belum turun ayat membatasi, maaf, waktu itu mereka poligaminya unlimited, tak berbatas banyak bini, itu 10, 20, 100. Maka turunlah ayat membatasi, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ayat itu turun menyuruh mengurangi, bukan menyuruh menambah. Ini mesti bapak-bapak nih bu, banyak yang hafal ayat ini, tapi dia tak tahu kronologis sebab ayat ini. Ayat ini bukan nyuruh menambah, tapi menyuruh mengurangi. Biar agak tenang hati ibu ini sedikit. Lalu kemudian apa kata Sa'ad bin Rabi? Abdurrahman bin Auf, kau saudaraku, kau pilihlah mana yang kau mau, nanti ku ceraikan, habis iddahnya nikah sama kau. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malik, semoga Allah berikan berkah pada rumah-rumahmu. Wa barakallahu fi ahlik, semoga Allah berikan berkah pada keluarga, istri, anak-anakmu. Dullani ala suqikum, tunjukkan aku di mana pasar kota Al-Madinah Al-Munawwarah, karena dia ingin berdagang, berbisnis, berusaha. Begitulah Nabi mempersaudarakan sahabat-sahabatnya. Ada sahabat Nabi itu bukan orang Arab, namanya Salman Al-Farisi. Farisi orang Persia, disaudarakannya sama yang Arab, namanya Abu Darda. Salman, sini. Datang Salman. Nah, Abu Darda, kalian bersaudara sekarang ya, kunjung mengunjungi, tegur sapa. Begitu makna berjamaah di masjid itu. Kenapa sekarang kita berjamaah di masjid tapi tak bangkit? Karena tak mau tahu, mau mati. Islam ini agama yang mengajarkan mau tahu dengan orang. Jangankan susah dia, jangankan dililit utang, bersinnya aja kita peduli. Asyik, yarhamukallah. Sekarang mana? Mau bersin, mau mati, itu serah kau lah, bukan urusan. Apa kenal kita semua jamaah Al-Kafah nih? Apa ada data dalam grup WhatsApp-nya? Apa pernah kita buat grup WhatsApp jamaah Al-Kafah? Pernah kita saling bertegur sapa? Pernah kita say hello? Pernah kita mau tahu kawan sedang sakit? Tiba-tiba hilang, tiba-tiba mati, tiba-tiba tak datang. Kita tak pernah mau tahu. Jadi kita perbaiki. Islam ini mengajarkan la yu'minu ahadukum, kamu belum dianggap beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Akhirnya kita heran, kenapa jamaah saudara kawan-kawan kita itu kalau sudah hari libur penuh sampai ke jalan, ternyata di absen. Ada setorannya 10% dari gaji, store ke masjid, store ke tempat ibadah. Kalau tidak nanti jenazahnya tidak diurus. Tempat kita terserahlah, mau sembahyang tak sembahyang, mau bayar tak bayar, yang penting fardu kifayah. Coba kalau dibuat di pintu masjid, yang tak ke masjid jenazah silakan jalan sendiri.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini agama yang kasih sayang. Islam ini agama yang lembut. Walaupun kau tak pernah ke masjid, tak pernah sedekah, tak pernah peduli, tak pernah datang, tapi kalau kau mati, jenazahmu tetap diurus. Yang pertama dimandikan, yang kedua dikafankan, yang ketiga disolatkan, yang keempat dikuburkan. Inilah yang membuat orang tak ke masjid. Oh, jadi kalau begitu salah ajaran Islam. Ajaran Islam tak salah, tapi orang zaman sekarang ini menyalah. Maka kita nasihatkan sama dia bahwa engkau datang ke masjid, masjid tidak ada urusan, masjid tidak pernah perlu pada jamaah. Kitalah yang perlu kepada masjid, karena setiap tempat yang kita pijak, setiap tempat yang kita sujud bekas kening, ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kan kita yang perlu masjid. Jamaah yang tombong, yang angkuh, tak pernah mau tahu dengan masjid. Pada akhirnya kerandanya dibawa juga ke halaman masjid, dan Pak Imam yang baik hati tadi berkata, tolong masukkan jenazahnya. Selama ini tak mau masuk ke dalam. Pada akhirnya apa kata imam? Tolong bawakan dia ke dalam. Selama ini tak mau dia berada di belakang imam. Tapi apa kata imam? Tolong letakkan dia di muka aku. Jangan ke masjid sesudah terbujur kaku. Jangan ke masjid setelah terbaring dipikul orang. Jangan ke masjid tak mau di belakang imam, diletakkan di depan imam. Pak imam baik, dizikirkannya, didoakannya, diantarkannya ke jenazah. Setelah itu serahkannya ke malaikat mungkar nakir. Nah, antam kalian lah katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepedulian kita ini, kalau ada grup alumni SD, grup alumni SMP, grup reunian SMA, grup kongko-kongko ketawa-ketawa, kenapa tak ada grup masjid? Alhamdulillah Pak Ustadz, grup masjid kemarin udah kami buat. Terus 2 bulan yang lalu bubar. Kenapa? Asik berkelahi aja isinya dalam. Ada apa dengan persaudaraan kita? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kalau tak salah saya pernah ke masjid nih dulu. Iya Pak Ustadz. Pak apa dulu yang bawa saya kemari ya? Oh Pak Anu Pak Ustadz. Mana Bapak tuh sekarang? Sejak tak terpilih jadi ketua tak pernah datang lagi Pak Ustadz. Apa ini? Ketua partai bisa akrab, ketua osmas bisa berjalan bersama. Kenapa pula ketua masjid tak datang-datang lagi ke masjid Merajuk? Buat masjid baru pula tuh. Jadi memang masjid ini punya Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah. Tapi pengurusnya mengurus dari mulai keran airnya, listriknya, kebersihannya mesti ada. Masjid ini Masya Allah tabarakallah. Saya terus terang, kulit saya ini tipis, tak tahan terlalu dingin. Masuk tadi ke masjid ini rasa masuk pesawat. AC di mana-mana. Bagus sekali masjid ini. Kadang di tempat lain tak terdengar suara ustaz itu, saking banyaknya kipas angin. Tapi di sini tak terlalu ada, tak ada malah kipasnya, AC-nya mantap luar biasa. Kalau bisa beginilah semua masjid di Indonesia, apa tak tenang kita ceramah? Tenang kita ceramah. Tapi apa mau dikata? Masjid ini tak sama nasibnya, macam-macam. Bangga pengurus masjid hari Jumat. Dengan ini kita umumkan bahwa kas masjid kita hari ini 500 juta, 500 miliar, sambil mendongakkan telinga, hidung ke atas. Sementara masjid di sebelah mengumumkan pula, masjid kita Bapak Ibu hari ini terutang 300 juta. Kurus-kurus lah pengurus itu semuanya. Masjid yang banyak kas tadi, tangannya kalau berdoa di atas paha. Masjid yang banyak utang tadi, ketua sama sekretaris bendahara, ya Allah. Apa ini? Padahal ini semua milik umat. Tidak ada masjid di kapling-kapling. Mestinya masjid punya masjid binaan. Masjid besar, masjid mewah, masjid megah punya masjid binaan yang berada di bawah atap payung masjid. Karena umat ini satu. Hazihi ummatukum ummatan wahidah. Tuhannya satu. Qul huwallahu ahad. Nabinya satu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kenapa hati kita terbagi-bagi? Kenapa kita tidak bersatu? Memahami pemahaman yang benar tentang pengurus masjid. Tapi jangan gara-gara saya bilang masjid ini punya Allah, lalu masyarakat seenaknya saja tidur pula di masjid. Pas ditanya, kenapa kau tidur di masjid? Kenapa kau? Masjid punya Allah. Masjid ini punya Allah, tapi mesti ada aturan-aturannya. Masjid Nabawi pun ditutup malam.
Masjidil Haram betul terbuka 24 jam, Masjid Nabawi tetap ditutup. Ada aturan, ada ikatan, ada pasal dibuat di ART untuk apa? Menjaga ketertiban kita bersama. Lalu kemudian program-program masjid. Imam amat sangat berpengaruh. Nyaman kita subuh ini, bacaannya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, tumakninahnya. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Di beberapa masjid tolak-tolakan orang. Siapa yang maju mau maju, maju ke depan. Saking kan banyak yang menolaknya, duluan pula kepalanya dari kaki, akhirnya maju dia ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaza'ana. Tak ada zat. Apa itu? Hebatnya Masjid Al-Kafah ini, asal terbit matahari berbunyi. Itu tadi tanda bahwa matahari sudah terbit. Kalau terbit matahari itu tidak boleh sholat. Karena waktu terbit matahari itu, disitulah mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, Tuhan-Tuhan berhala orang kafir musyrik. Begitu terbit matahari, mereka pakai untuk menyembah Tuhan. Apa pelajarannya? Bahwa orang musyrik jahiliyah bangun pagi. Jadi kalau ada orang Islam sekarang bangun jam 8, kata Abu Jahal, parah kau lagi dari aku, kata dia. Abu Jahal, Abu Lahab jam segini udah terbangun. Dan Tuhan yang disembahnya itu banyak. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Ada yang terbuat dari kayu, dari batu, dari perunggu, dari emas, dari perak, dari roti pun ada. Dibuat mereka Tuhan itu dari tepung gandum, dikasih minyak samin, minyak sapi, minyak onta, minyak lembu. Setelah itu lalu kemudian dibuat adonan, dibuat bentuknya gambar orang sedang duduk. Disembah mereka. Oh Tuhan, pas lapar perut dicuilnya Tuhan. Maka disebut mereka jahiliyah. Jahil itu bukan bodoh artinya. Mana pula bodoh? Mereka itu ekspor impor, eksportir importir. Mereka itu bisnismen. Mengapa disebut jahil? Karena dalam masalah Tuhan dia jahil. Sama macam sekarang. Ustaz Somad, masih ada orang jahiliyah sekarang? Ada. Profesor, doktor, jenderal, penguasa, orang kaya, tapi percaya sama dukun. Kan bongak aja. Bodoh, dibodoh-bodohi dukun. Ketahuan semuanya. Mau ngamuk dukun-dukun. Kalau memang betul dukun itu bisa menyantet, kenapa lapor polisi? Apa tak santet aja, bantai aja semua? Nampak betul bodoh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jahil, jahil. Ini ustaznya emosi atau marah? Agak lapar sedikit. Nah, jadi ini manusia sekarang, zaman dulu kan tak ada jam. Jadi mereka dikatakan terbit matahari di agak-agak setinggi tombak. Untuk melewatkan waktu menyembah berhala tadi biar tak sama kita dengan mereka, baru boleh sholat sunat di agak-agak setinggi tombak. Jadi matahari naik setinggi tombak setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Biasanya orang menggenapkannya 15/4 jam biar mudah. Jadi waktu terbit tadi jam 6.02 tambah 15 berarti jam 6.17 barulah boleh kita sholat sunat isyraq. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Imam berpengaruh, muazzin berpengaruh. Terus terang masjid ini Masya Allah, mentang-mentang Ustaz di sini Ustaz puji, enggak. Saya kalau memang cocok saya lanjutkan, kalau memang tidak azan. Tenang kita mendengar azan. As-salatu khairum minan naum. Katanya tak boleh panjang Pak Ustaz. Apa pula tak boleh panjang? Apa pula tak boleh panjang? Tengok, li'ilafi Quraisy. Kan panjang kan? Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu dalil naum itu boleh panjang. Karena khauf dengan naum sama. Tapi ada yang mengatakan tak boleh panjang. Bukan tak boleh panjang, lagunya jangan terlalu slow.
As-salatu khairum minan naum. Kawan tuh udah mau bangkit tadi mendengar. Tapi kalau yang muazin itu diangkat babin sa sama babin kamtip mas, barulah sedap. As-salatu khairum minan naum. Anak-anak muda nih dikasih kesempatan azan. Kenapa Ustaz tak maju tadi jadi imam? Siapapun yang datang ke Masjid Al-Kafah, walaupun jubahnya 3 lapis, walaupun pakai baju kebesaran karena ukurannya XL, tidak boleh maju ke depan walaupun jenggotnya bercabang. Kalau tidak izin imam, imam ratib, imam tetap. Siapa yang paling layak jadi imam di kota Batam ini? Yang paling layak jadi imam Pak Rudi, pemimpin ulil amri. Lalu kemudian pemimpin mengangkat namanya imam ratib Masjidil Haram, diangkatlah Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud Asyuraim diangkat oleh Sultan. Lalu kemudian imam ratib itu yang maju ke depan. Walaupun Grand Syekh Al-Azhar Kairo, walaupun ulama besar dari Yaman, dia tak layak maju ke depan. Imam ratib ini mesti kita amalkan begini. Karena dulu pernah di Pekanbaru, imam ratib ini tak pede. Kebetulan acara pertemuan imam-imam sedunia di Pekanbaru. Begitu datang imam dari Palestina, imam lokal ini langsung ciut. Majulah imam dari Palestina ini, dibuatnya zuhur 2 rakaat. Dia musafir. Zuhur 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah bingung. Yang satu salam, yang satu udah salam sambung lagi. Yang satu selesai sholat, kebetulan jadwal saya waktu itu Rabu zuhur. Selesai sholat bertanya, habis mereka datang, "Gimana zuhur kita tadi Pak Ustaz?" Nah itulah gara-gara imam ratib tak mau maju ke depan. Tapi di masjid kita imam ratib maju. Ustaz tak dipersilakan tadi. Persilakan, saya dikasih mikrofon untuk saya, tapi saya bilang, kata saya, mau begitu. Ini imam ada, Bilal ada, khotibnya ada, lengkap. Tapi tak cukup hanya pengajian khutbah saja dipadakan seminggu sekali. Tak cukup, mesti ada pengajian. Jangan lagi tablik akbar pengajian tak tentu arah. Sebulan sekali tablik akbar, mantap. Malam Ahad dibuat tablik akbar supaya anak muda jangan pergi keluyuran tak tentu arah, mantap. Apalagi ini kota Batam cantik, indah, luar biasa, tempat nongkrong banyak, kongko kafe. Buat pengajian tablik akbar malam Ahad, Sabtu malam Ahad, supaya tak ada alasan anak muda pacaran. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Jadi kita jalan nanti malam, tak ada jalan-jalan lagi, pengajian di Al-Kafah. Jadi hubungan kita gimana? Kuputuskan kau. Kupinang kau dengan bismillah. Begitu dia. Jangan main putus-putus saja. Jangan kau sia-siakan anak orang. Nanti dibawa bapaknya ke rumah sakit, detektor logam, rupanya cap jempol semua di badannya. Lalu kemudian buat pengajian tuh baca kitab macam Masjid Al-Kafah nih, bukan sekedar ngaji ngomong tak tentu arah, baca kitab. Apa nama kitabnya? Bulughul Maram. Kitab ini ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam dalam mazhab Syafi'i yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Kami belajar Bulughul Maram ini dulu di madrasah sanawiyah di pondok pesantren, dikaji sekarang. Kalau tak paham isi Bulughul Maram, datang Imam Son'ani mensyarahnya. Nama kitabnya Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Masjid-masjid yang lain tolong ikut. 3 pengajian wajib paling tidak sepekan. Pertama akidah, akidahnya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua fikih, fikihnya mesti bermazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Ketiga tasawuf, biasanya dibaca kitab akhlak tasawuf, Ihya Ulumuddin. Tak sanggup Ihya Ulumuddin terlalu besar 4 jilid, maka dibacalah Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, ringkasan yang ditulis Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Terserah kitab apapun mau dibaca. Akidah, fikih,
akhlak, barulah kajian tafsir. Pilih tafsir paling simple, pendek, singkat, Jalalain. Hadis paling sikit, arba'in. Khatam arba'in, Riyadhus Shalihin. Khatam Riyadhus Shalihin, Al-Azkar. Terserah kitab apa mau dipakai. Sahih Bukhari Pak Ustadz 7.275 hadis, 2 gendangnya. Kalau tak kitab tuh khatam, kau khatam. Bulughul Maram. Hadiri dan ikuti majelis ilmu kajian muslimah dengan ijazah sanad riwayat bersambung kepada penyusun kitab. Jadi dari ustadz yang mengajar bersanad bersilsilah sampai kepada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beruntung bertuah ibu-ibu, kajian bapak-bapak dibuat pula sama, khusus anak muda. Kadang saya tanya juga anak muda nih, kenapa lah kalian tak mau ke masjid? Kami ini Pak Ustadz mau ke masjid, cuma beberapa kawan kami yang ke masjid meninggal. Sebetulnya itu tak ada hubung kait, kebetulan aja anak muda itu meninggal. Cuman pengurus ini pula tak mengerti perasaan anak muda. Sudahlah banyak anak muda meninggal, diletakkan pula lah keranda jenazah di depan pintu. Ada di beberapa masjid saya tengok gitu, masuk kita nampung, kan masjid horor gitu. Masjid apa tuh? Tak ingat anak muda tuh, masjid Al-Ikhlas, masjid Al-Kafah, masjid apa? Masjid horor itu katanya. Letakkanlah agak di belakang. Kenapa kalian anak muda ini tak mau ke masjid? Kami ini Pak Ustadz mau ke masjid. Tolonglah ceritakan tentang bahaya narkoba, negatifnya pacaran, bagaimana cepat sukses tadi, bagaimana trik bisa paham bahasa Arab dan Inggris. Itu yang kami inginkan. Ini kami sudah datang rame-rame, tiba-tiba Ustadz itu ceramah. Pengajian kita malam ini judulnya adalah malam pertama di alam barzah. Itu bukan tak penting Pak Ustadz, kami maunya dialog. Oleh sebab itu khususkan satu malam khusus untuk anak-anak muda. Yang tua boleh datang karena orang tua juga punya anak muda. Tampilkan di situ psikolog, dialog dengan bapak polisi, dialog dengan Badan Narkotika Nasional, atau di panel antara 3, ada dari BNN, ada dari Ustadz, ada dari kepolisian, ada dari Babinsa, ada dari Babin Kamtipmas. Mungkin nanti ada anak-anak dibuat pembawa acaranya anak muda, pembaca Qur'annya anak muda, protokolnya anak muda, MC hostnya anak muda. Nah, ini membangkitkan semangat anak muda. Untuk ibu-ibu ada, untuk anak muda ada, untuk bapak-bapak ada. Ilmu yang sifatnya praktek penyelenggaraan jenazah ada, cara menghitung harta warisan ada. Sehingga orang ke masjid itu ada ketertarikan. Saya 6 bulan sekali tausiah ke Malaysia. Dari mulai Semenanjung, Kuala Lumpur sampai ke Kuching, Sarawak. Jadi saya tengok di dinding depan itu dibuatkan gambar ustadznya, pendidikan sekolahnya, judul kajiannya. Kemudian di depan mimbar ustadz ini ditulis pula, Anda bertanya, ustadz menjawab, sila kirim number WhatsApp. Jadi jamaah itu tahu dia apa yang mau ditanyakannya. Kadang dia terpikir pas mau pengajian lupa, hilang. Maka kalau ada nomor di situ dia langsung kirimkan. Cuman kadang jamaah kita ini tidak entah apa-apa dikirimkannya. Maka nomor saya tak saya kasih nomor. Dulu waktu nomor saya tersebar entah apa-apa. Ustadz bisa Ustadz jadikan aku yang kedua, katanya pula. La ilallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau nomor itu nomor tim sahabat UAS, nomor tim media. Maka ini supaya jamaah, mungkin dia malu kalau angkat tangan untuk tanya jawab masalah hidup. Lebih pengajian itu pada konseling, konsultasi, masalah warisan, masalah keluarga, masalah iman, masalah hati, masalah kurang semangat, masalah diganggu jin. Ustadz Somad suami saya ini tak sholat, akhirnya saya bawalah Ustadz Ruqyah. Pas dibacakan ayat kursi tak ada respon Pak Ustadz. Kenapa tuh Pak Ustadz ya? Karena laki kau tuh memang bukan digoda setan. Kata setan, aku tak ada salah, kata dia. Memang dia tak sembahyang. Yang lebih parah pula dia dari setan lagi. Jadi memang kalau kita tidak bawa ke masjid ini hancur kacau balau. Itu maka tema subuh kita ini dibuat masjid sumber kekuatan umat, membangun sinergitas. Jadi kalau kita sudah saling kenal, nampak jamaah itu kenal, nanti ada masanya pemain-pemain naturalisasi dan cadangan berdatangan. Ada modelnya setahun sekali, itu waktu Ramadan. Ada yang modelnya 5 tahun sekali.
Kalau udah berdatangan mereka tahu lah kita tuh, berarti udah dekat pilkada. Jadi jamaah ini tidak tertipu, tak terpukau, paham dia. Mulailah sebelum Ustadz tampil kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata, lalu berdirilah pemain naturalisasi dengan pemain cadangan tadi. Jamaah udah senyum aja semua. Berjanjilah mau perbaiki atap, mau memberikan AC, mau apa. Jamaah itu udah senyum-senyum aja. Mereka kan punya grup, kirim-kiriman lah mereka. Mantap. Apa kata dia? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Kalau masjid sudah punya kekuatan basic keilmuan, tidak akan mudah pembelian suara-suara. Kenapa? Karena mereka sudah punya pilihan. Apapun dijanjikan, mereka tak terpukau. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan, keilmuan, persaudaraan. Ini masjid-masjid ini mesti. Saudaraku yang ada di Batam, di Kepulauan Riau, kalau kalian jalan-jalan dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, jalan-jalan kalian ke Batam, salah satu masjid yang saya rekomendasikan untuk dikunjungi, datang ke Masjid Al-Kafah. Karena saya sudah menengok bangunannya. Kadang saya berceramah di beberapa masjid itu, asiklah habis tisu mengelap keringat. Masjid Al-Kafah ini adem, ayem, tentram, tenang. Kadang-kadang terasa betul lamalah di masjid itu. Kenapa? Suara kita keluar habis, tapi mikrofon tuh mengisap suara. Ada model mikrofon tuh mengisap suara. Kadang suara kita bersih, keluarnya serak-serak becek. Tapi di Masjid Al-Kafah, saya dipesankan oleh Ketua DKM, Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, kata Pak JK, Ustadz tolong juga sampaikan ke masjid-masjid, perbaiki mikrofon, karena 80% peran masjid ada pada mikrofon. Imam pakai mikrofon, muazin pakai mikrofon, khutbah Jumat mikrofon, pengajian mikrofon. Bayangkan orang yang tak pernah ke masjidnya cuma seminggu sekali, di khutbah Jumat itulah dia cuma mendengar tausiah, itu pun tak terdengar. Allah, takwa, neraka, mati. Apa yang mau diharapkan? Jadi perbaiki ini. Ada pula kadang masjid itu mikrofonnya bagus, tapi begitu kita masuk ke dalam, macam tepi jalan tiang listrik kabel bersangkut-sangkut, macam jemuran. Tapi Masjid Al-Kafah tengok, macam wireless semuanya. Jadi ada seninya, ada ini cantik, bagus semua. Dan kota Batam menunjukkan Batam ini kota yang aman, damai. Kenapa? Karena tak ada jerjak besi, tak ada jeruji besi. Kadang-kadang kita ceramah di masjid rasa-rasa di LP berceramah, besi kemana-mana. Ini jadi memang ini estetika, keindahan. Innallaha jamil, Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, dia suka pada keindahan. Perempuan letakkan di atas. Supaya apa? Membantah orang yang mengatakan Islam itu diskriminatif, merendahkan perempuan. Perempuan di Batam dimuliakan, letakkan di atas. Manfaatnya apa pula? Supaya tak bercampur antara sop laki-laki dan perempuan. Ini kadang anak-anak muda ini kalau bercampur, dia tak mau ke depan, asik ke belakang. Karena ada pula perempuan di belakang. Bunyi aminnya pula lain. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita bisa menjaga kebersamaan di masjid, mati kita didoakan orang, pahala mengalir, amal jariah. Dan yang paling penting adalah kalau kita istiqomah ke masjid, anak-anak cucu kita pun juga akan istiqomah. Itu sudah hukum kepastian. Tapi kalau tak pernah menuju masjid, jangan harap. Karena anak-anak ini petuahnya Allah bisa karena biasa. Tarik-tarikkan tangan anak, tenteng-tentengkan tangan anak, bawa-bawa kan. Masalah dia mengantuk di masjid, tak apa-apa. Itu akan menjadi kenangan dia yang luar biasa. Mungkin dia nanti kuliah jauh, sempat pula dia pergi ke Amerika, tapi dia tahu balik ke pangkal jalan. Ketika azan maghrib berkumandang, hayya 'alas shalah, disitulah saya Pak Ustadz sedang duduk di atas pentas musik mau show. Ini yang ngomong cerita ke saya ini promotor band. Semua band-band musik di Indonesia ini semua
Dia yang mengontrolnya. Kalau sudah show dari Sabang sampai Papua, Pak Ustadz 3 bulan tak pulang. Tak ada cerita sholat, tak ada cerita zikir, tak ada cerita baca Quran. Sampai akhirnya nanti malam mau show, pas maghrib sore itu saya duduk di atas pentas, nampak saya matahari mau tenggelam merah. Tiba-tiba teringat saya almarhum ayah saya dulu membawa tangan saya ke masjid. Itulah sebab saya tobat, Pak Ustadz. Betapa kenangan masa kecil itu, memori itu berbalik dia. Ini anak-anak yang dibawa hari ini, tengok banyak anak-anak dibawa. Anak-anak ini ada memorinya, nanti akan berbalik bawah alam sadarnya itu, dia yang akan membawa anak dia pula nanti 20 tahun akan datang. Beberapa hari lalu saya dikirim video anak-anak ini ribut di belakang, entah silap bapak itu naik darah tingginya disipakkannya anak itu 3 sop ke belakang. Ada teknisnya biar supaya anak ini tak ribut. Ini saya ambil dari Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Anak-anak itu dibariskan tersusop di belakang, tidak ada yang ribut. Saya heran, kenapa anak ini tak ribut? Selesai sholat, saya ke belakang, rupanya ada satu dibuat petugas membawa rotan panjang. Pakai jubah warna hijau, pakai tanda pengenal jubah. Saya dekati dia, saya datangi. Kok pukul anaknya? Enggak Pak Ustadz, nakut-nakuti aja. Nah, kalau dibiarkan anak itu di belakang, itu yang naik darah tinggi. Aku kalau begini tak tahan aku Pak Ustadz, naik rasanya menggelegak mendidih di atas. Kalau di Masjid Al-Kafah masih ada anak-anak, insya Allah 2052 masih ada masjid. Tapi kalau di masjid itu sudah tak ada lagi anak-anak, sunyi, sepi, orang-orang yang diikuti malaikat maut aja. Alamat kapal akan tenggelam. Jangan larang anak-anak ke masjid, tinggal lagi kita buatkan teknisnya aja. Pak Ustadz saya risau, bapak ini diletakkannya pula anak di celah saya nih. Kata Syekh Atiyah Sokor dari Al-Azhar, bagusnya anak itu di belakang. Tapi anak kan tidak memutus sop. Anak itu tidak memutus sop syaratnya 2. Yang pertama, ujung senapan udah berpotong. Karena kalau tidak ada najis di situ. Yang kedua, anak ini toharohnya, bersucinya, tumak ninahnya udah sempurna. Kadang ada anak-anak ini belum bersunat, lalu pula wuduknya tak sempurna, dihidupkannya keran sipak-sipaknya aja air. Diambilnya air basah sedikit udah. Nah, itu tak baik. Dan tak mungkin pula kita angkat satu Satpol PP di pintu untuk nengok. Ah, ini udah potong depan. Ah, ini belum potong belakang, kan payah. Nah, jadi untuk meninggalkan khilaf itu, anak-anak jangan bawa. Itu tak bijak juga. Dibuatkan satu sop di belakang, buat satu petugas. Lalu petugas ini tak bisa lah ikut sholat Pak Ustadz. Tengoklah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu waktu imam sholat, kan 4 petugas itu tak ada yang sholat itu ikut. Nanti selesai di ujung-ujung baru mereka sholat. Itu tidak jadi masalah. Karena ini bagian dari manajemen yang baik. Karena kalau kita tidak buat begini, orang tidak datang ke masjid, tidak nyaman, tentram. Jadi 2 secara umum masjid ini. Yang pertama hardware, yang kedua software. Hardware, bangunan, keran air, tempat wudhu, fasilitas, AC, jam dinding, sound system, karpet. Software, imam, bilal, khotib, pengajar. Maka ini semua dua-duanya baik, insya Allah selamatlah masjid kita sebagai sumber kekuatan umat Islam, insya Allah. Politik bisa berganti, muncul orde lama, tumbang, naik orde baru, tumbang, naik reformasi, berakhir. Ada yang kekal abadi. Mana dia? Istiqlal. Presiden Soekarno cerdas, dia tahu bahwa kekuasaannya akan berakhir. Dibangunnya Masjid Istiqlal sampai hari kiamat dikenang orang. Masuk orde baru, tumbang. Tapi ada yang kekal abadi. Apa dia? Masjid Muslim Pancasila. Berdiri di seluruh kampung dan negeri. Orangnya mungkin hilang, tapi masjidnya tetap ada. Jadi kalau kita mau kekal abadi, bangunlah masjid. Tapi jangan pula sudah bangun masjid tak sembahyang. Kau kenapa tak sholat? Cukup dapat royalti masjid aja Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada subuh yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah sholat berjamaah. Kita jadikan masjid ini sebagai kekuatan umat.
Masjid tidak ada kepentingan politik, ekonomi dan pribadi. Masjid adalah membuat kita menjadi khusyuk dan tawaduk. Anak suami istri ke masjid menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak yang dibiasakan masjid menjadi anak yang soleh dan solehah. Ada lembaga pendidikan tahfiz Quran, tidak cukup hanya sekedar ibadah. Ada pula di pembebasan tanah, ada klinik bersalin, ada klinik, ada tempat orang kesehatan, zahirnya di luar, batinnya di dalam, ada balai pertemuan, ada tempat pernikahan, sehingga orang yang nikah juga dibawa akadnya ke masjid, sehingga berawal keluarganya dari masjid. Masjid paripurna, impian setiap negeri, umat dan bangsa. Mudah-mudahan tercapai niat baik ini. Al-Fatihah.